Hello and welcome back with me, Giri ya, dari by Giri. Dan ini adalah chapter 25 ya, dari Gary's Art of Counting Basics, di mana ini adalah kumpulan ya, catatan yang mudah dipahami, dan dibuat berdasarkan pemahaman saya sendiri terhadap dasar akuntansi, teman-teman ya. Judul chapter kali ini adalah konsep kesinambungan usaha. Apa itu konsep kesinambungan usaha? Konsep kesinambungan usaha adalah sebuah konsep akuntansi ya, yang mempraktikkan pembukaan akuntansi dengan asumsi bahwa entitas akan terus ada dan tidak akan pernah berhenti ataupun bubar, teman-teman ya. Ini berarti konsep ini menganggap ya bahwa entitas yang kita lagi catat itu tidak akan pernah bubar dan tidak akan pernah berhenti, teman-teman. Dia akan terus ada. Penerapan dari kesinambungan usaha, teman-teman ya. Contoh penerapan dari konsep kesinambungan usaha ya adalah sebagai berikut. Satu ya, tidak menghitung penyusutan dan amortisasi berdasarkan estimasi umur entitas, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki aset yang perlu disusutkan atau aset yang perlu diamortisasikan ya, itu nggak boleh ya menghitung dengan cara menggunakan umur entitas, teman-teman ya. Katakanlah teman-teman ya memiliki sebuah aset yang amortisasinya harusnya 2 tahun, teman-teman. Tapi karena mempertimbangkan nih umur entitasnya tinggal 4 tahun lagi, teman-teman malah menghitung jadi 4 bulan, maksudnya per bulan lagi, teman-teman malah menghitung jadi 4 bulan, teman-teman. Nah, itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Untuk konsep kesinambungan usaha, itu tidak boleh seperti itu. Karena kesinambungan usaha sendiri ya, menyatakan bahwa asumsinya itu, entitasnya tidak akan pernah berhenti, teman-teman ya. Jadi, teman-teman mau nggak mau, harus mencatat sesuai umur asetnya, teman-teman ya. Umur asetnya adalah yang tadi, berapa bulan lagi, teman-teman ya. Berapa tahun, 2 tahun ya, teman-teman ya. Nggak boleh cuma berapa bulan, cuman gara-gara entitasnya ini umurnya tinggal sedikit lagi, teman-teman, sebelum bubar. Kita tetap harus berasumsikan bahwa entitasnya tidak akan bubar. Walaupun nyatanya ya, mungkin mau bubar, tapi tidak boleh diasumsikan begitu dalam pembukuan ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ini harusnya 3 nomor ya, 1, 2, 3, tapi saya salah, ini harusnya 3 ya. Oke, yang kedua teman-teman ya, tidak mencatat aset ya, tidak lancar ya, sebagai aset lancar karena estimasi umur entitas. Jadi teman-teman maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman memiliki peralatan ya teman-teman ya, atau misalnya investasi yang harusnya itu jangka panjang ya, cuman teman-teman udah yakin nih, oke, manfaatnya tinggal berapa bulan lagi toh usahanya udah mau tutup. Nah, toh juga nanti dijual kan, bakal dilikuidasikan. Ya nggak begitu ya teman-teman ya. Itu tidak boleh ya, karena dari konsep kesinambungan usaha mengharuskan kita ya, menganggap bahwa memang usaha ini akan ongoing ya teman ya, akan selalu jalan ya, tanpa adanya berhenti teman-teman ya. Jadi tetap harus dianggap sebagai aset tidak lancar meskipun ya, mungkin 3 bulan lagi bubar ya, tapi karena sifat dari aset tersebut memang harusnya aset tidak lancar, tetaplah catat sebagai aset tidak lancar ya teman-teman ya. Walaupun manfaatnya mungkin tinggal berapa bulan lagi, karena usahanya udah mau tutup. Oke, tidak mencatat ya, yang ketiga ya, tidak mencatat liabilitas tidak lancar sebagai liabilitas lancar, hanya karena estimasi umur entitas. Ini kasusnya sama seperti yang kedua ya. Jangan gara-gara ini ya, gara-gara umur entitasnya diestimasikan bentar lagi tutup ya, teman-teman malah mengelompokkan ya, liabilitas yang memang sifatnya itu tidak lancar ya, malah menjadikan lancar, teman-teman. Nah, itu jangan sampai terjadi ya, teman-teman ya. Contoh praktik dari konsep kesatuan ini salah ya, teman-teman ya. Itu bukan kesatuan ekonomi ya, itu harusnya apa namanya? Kesinambungan usaha. Saya belum ganti ya judulnya. Mohon dimaklumin. Ini harusnya adalah contoh praktik dari konsep kesinambungan usaha. Ya, oke. Contoh praktik dari konsep kesinambungan usaha adalah satu, menghitung penyusutan ya dan amortisasi berdasarkan umur aset, bukan berdasarkan umur entitas seperti yang tadi saya udah jelaskan. Teman-teman nggak boleh ngitung amortisasi dan penyusutan berdasarkan umur entitas, teman-teman ya. Tetap harus berpedoman bahwa umur entitas itu akan selalu apa ya, tidak akan pernah berhenti, teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita harus milihnya umur aset ya, karena tidak bisa ditentukan nih umur entitas pasti selamanya ada gitu asumsinya. Walaupun memang nanti bakal ditutup ya, tetap harus diasumsikan tidak akan pernah tutup. Jadi harus selalu berpedoman pada umur aset. Kemudian ya,
tetap mencatat aset tidak lancar sebagai aset tidak lancar meskipun estimasi umur entitas adalah kurang dari 1 tahun lagi. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kita tetap harus mencatatnya sebagai aset tidak lancar meskipun dia akan bubar ya mungkin entitasnya dalam kurang dari setahun. Hal yang sama terjadi di nomor 3 ya, liabilitas ya. Ini sama aja logikanya ya teman-teman ya. Kita masuk ke uji pemahaman. Oke, sebuah perusahaan ya, ini untuk menguji pemahamannya teman-teman ya. Sebuah perusahaan akan tutup dalam 9 bulan lagi ya. Dan ia memiliki banyak aset tidak lancar yang memiliki sisa umur lebih dari 9 bulan teman-teman. Nah, maksudnya gini ya. Jadi, perusahaannya udah mau tutup nih 9 bulan lagi. Tapi banyak nih aset tidak lancarnya, mungkin peralatannya, mungkin gedungnya teman-teman ya. Itu umurnya masih bisa disusutin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nah, apakah ya penyusutan aset perlu disesuaikan agar habis dalam 9 bulan. Jadi misalnya masih ada ini ya, misal perolehan sebuah aset adalah 4.800.000 ya. Umurnya sekarang sisa 24 bulan ya, dari 48 bulan berarti kan nilainya tinggal 2,4 juta ya teman-teman ya. Nah, apakah ya gara-gara sisa umurnya perusahaan ini tinggal 9 bulan, 2,4 juta yang belum disusutkan tadi itu langsung dibagi 9? Nah, menurut teman-teman bagaimana teman-teman ya? Apakah itu harus disesuaikan begitu atau tetap disusutkan sebesar 100.000 tiap 1 bulan ya teman-teman ya? Dengan cara 2,4 juta dibagi 24 bulan sisa umurnya teman-teman ya. Coba dijawab di kolom komentar. Lalu yang kedua ya, sebuah perusahaan itu memiliki utang leasing ya dengan sisa cicilan 2 tahun lagi. Tapi karena perusahaan tersebut mau ditutup ya 4 bulan lagi dan memiliki itikat baik ya untuk melunaskan utang leasing dalam 3 bulan lagi ya. Jadi walaupun sisa cicilannya 2 tahun lagi, karena perusahaan udah mau tutup dalam 4 bulan, perusahaannya bilang ya, saya akan melunaskan leasing ini dalam 3 bulan. Nah, menurut teman-teman ya, apakah utang leasing tadi boleh disajikan sebagai liabilitas lancar ya, karena bakal dilunasi 3 bulan lagi, atau harus disajikan sebagai liabilitas tidak lancar, teman-teman? Coba dijawab di kolom komentar. Apabila menurut saya benar, akan saya tanggapi benar, dan apabila menurut saya salah, saya akan menjelaskan ya kenapa menurut saya salah, dan jawaban menurut saya yang benar itu apa. Sekian, ini adalah akhir dari chapter 25 ya, judulnya konsep kesinambungan usaha. Sampai jumpa di chapter 26. Terima kasih sudah menonton ya. See you at chapter 26.